Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد الحمد لله رب العالمين إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir, yakni tentang Asmaul Husna. Kita perlu mengkaji nama-nama Allah, sekalipun tidak secara mendetail, tapi kita perlu mengenal, kita perlu tahu. Beberapa nama sudah kita bahas, kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, kita akan mempelajari beberapa nama, diantaranya Al-Mu'min. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min. Nama Allah ini hanya tertulis satu kali di satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, yakni di dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin, dan seterusnya. Surat Al-Hasyr ayat berapa? 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah. Satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Seluruh ketaatan kita, ibadah kita, persembahan kita harus untuk Allah dan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Maka di dalam Islam tidak ada persembahan-persembahan kepada selain Allah. Di dalam Islam tidak ada persembahan-persembahan untuk mendekatkan diri, atau untuk mencari manfaat, atau untuk terhindar dari mafsadat, kecuali persembahan itu harus dipersembahkan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Di luar Islam ada tradisi-tradisi persembahan-persembahan selain Allah. Namun kita umat Islam ketika mempersembahkan sesuatu, termasuk ibadah-ibadah kita, maka kita hanya menyembah Allah. Menyembelih karena Allah dan untuk Allah. Dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? La ilaha illallah. Tuhan yang kita sembah, yang kita tuju, yang kita berikan ketundukan, kepatuhan, kehinaan, hanya Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Malik. Ini sudah kita bahas. Apa arti dari Malik? Yang menguasai, merajai. Ada juga nama Allah Al-Malik. Al-Malik dari Al-Mulk, yang punya kekuasaan, yang berkuasa Allah. Langit dan bumi milik Allah. Yang berhak ngatur siapa? Allah. Manusia itu makhluk. Jangan membangkang, jangan sombong. Berani melonjak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman enggak mungkin. Kenapa dia sadar? Al-Malik wallah. Maliki yaumiddin, termasuk
Allah yang merajai hari pembalasan. Kalau di dunia orang mengklaim dirinya sebagai raja, lalu dia berbuat seenaknya, di akhirat semuanya terhina. Semuanya mengakui hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Raja yang mampu memberi balasan kepada hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus, ya, sudah kita bahas. As-Salam, sudah kita bahas. Ya, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Kemudian Al-Mu'min. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min. Al-Mu'min ini, kata para ulama, memiliki dua makna. Ditinjau dari makna iman, yang artinya yarji' ma'nahu ila tasdiq wal iqrar. Iman itu makna bahasanya adalah tasdiq, membenarkan, menetapkan, meyakini. Itu makna dari iman. Maka mukmin di antara maknanya adalah al-musaddiq, Allah yang maha membenarkan risalah yang dibawa oleh hamba-hambanya, risalah yang dibawa oleh para nabi. Allah yang membenarkan kesaksian hamba-hambanya. Ini salah satu makna dari al-mu'min, al-musaddiq. Allah sebagai pembenar, Allah yang menyaksikan kebenaran dari risalah yang dibawa oleh hamba-hambanya, atau Allah yang menyaksikan kebenaran dari iman yang dimiliki oleh hamba-hambanya. Hanya kesaksian Allah yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Yang penting keimanan kita diakui siapa, Pak? Allah. Manusia enggak ngaku kita sebagai orang beriman enggak apa-apa. Yang penting kita diakui oleh Allah. Selama kita menjalankan prinsip-prinsip keimanan, nilai-nilai keimanan. Ya. Ini salah satu makna dari al-mu'min, al-musaddiq. Makna yang lain, al-mu'min adalah zat yang memberi keamanan untuk manusia. Yang memberikan keamanan, yang menghindarkan kemudaratan, yang mengamankan manusia dari ketakutan, yang menciptakan keamanan. Wallah, dialah al-mu'min, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah yang memberi keamanan dari rasa takut bagi hamba-hambanya, bagi wali-walinya ketika berada dalam kondisi sakratul maut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka berduyun-duyun malaikat turun ketika dia menghadapi sakratul maut, diberi kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, hei kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk mereka. Ya. Kita termasuk orang-orang ketika mendapatkan sakratul maut, malaikat yang turun adalah pemberi kabar gembira. Syaratnya iman dan istiqamah di atas keimanan. Jangan berpaling dari keimanan. Tekanan dari siapapun, olokan dari manapun, hinaan dari siapapun. Katakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, agama kami adalah Islam, prinsip saya adalah Islam. Manusia itu hanya sebentar, Pak. Godaan manusia, hinaan manusia itu hanya sebentar. Jadi jangan takut. Orang saleh biasanya dihina, dibilang sok suci, sok baik. Bahkan bagi orang-orang yang enggak senang dengan Islam, ada orang menampakkan sunnah Nabi radikal. Alah. Ya. Itu anggap seperti lalat. Enggak ada manfaat. Jalankan. Kenapa?
Karena yang kita kejar adalah kenikmatan abadi. Yang kita hindari adalah kesengsaraan abadi. Kenikmatan abadi hanya ada di syurga. Kesengsaraan abadi bukan di dunia, tapi di neraka. Allah memberi keamanan hamba-hambanya, wali-walinya. Al-Mu'min, dialah Allah, zat yang memberi keamanan untuk manusia. Termasuk konsekuensi dari Allah memberi keamanan, maka Allah tidak pernah menzalimi seorang pun dari manusia. Dialah yang memberi keamanan kepada orang-orang beriman dari azabnya. Dialah orang yang menolong. Dialah Allah, ya, bukan orang. Dialah Allah yang menolong orang-orang terzalimi dan memberikan keamanan dari orang-orang zalim. Jangan khawatir ikhwani fillah. Orang yang berbuat zalim tidak akan aman dia. Karena Allah hanya memberikan keamanan kepada orang-orang mukmin, bukan orang-orang zalim. Tidak akan mendapatkan keamanan orang-orang yang berbuat zalim, karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru orang-orang yang terzalimi, dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling besar keamanan yang dia dapatkan adalah keamanan di mana? Di akhirat. Kezaliman-kezaliman yang dia terima itu ternyata menjadi tambahan pahala. Menjadi sebab dia justru merasa aman di akhirat. Dosanya orang-orang yang berbuat zalim dilimpahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Sebaliknya, dosanya orang-orang yang terzalimi dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dosanya orang-orang yang terzalimi dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Pahalanya orang-orang yang berbuat zalim dilimpahkan kepada orang-orang yang terzalimi. Sehingga orang-orang yang berbuat zalim itu semakin takut di akhirat kelak. Mungkin di dunia dia merasa aman, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia melakukan apapun, dia mengeksekusi orang aman. Di akhirat tidak akan aman Anda. Karena keamanan hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya, wali-walinya, orang-orang saleh. Ketakutan akan diderita oleh mereka-mereka yang berpaling dari Allah, termasuk berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna al-mu'min ikhwani fillah anzalallahu wa iyyakum. Ada doa atau ayat dan hadis yang terkait dengan nama Allah Al-Mu'min. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 53. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin." Ya Rabb, Rabbana. Ya Rabb, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Dan telah kami ikuti para rasul, dan kami telah mengikuti seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Ini di antara bentuk berdoa dengan bertawassul dengan amal saleh. Ini salah satu tawasul yang dibenarkan di dalam Islam, bertawasul dengan amal saleh kita. Rabbana, apa amal saleh kita? Amanna. Ya Allah, kami telah beriman. Wattaba'na ar-rasul bima anzalta. Kami telah beriman dengan apa yang Kau turunkan. Wattaba'na ar-rasula, dan kami telah mengikuti Rasul. yakni kita menyebut amal-amal saleh kita, dan tawassul dengan amal-amal saleh ini banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim.
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bikum fa amanna Rabbana faghfir lana. Jadi menyebutkan dulu amal saleh yang dia lakukan. Demikian pula ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 3 orang yang tertutup oleh batu besar ya, di dalam goa. Mereka berada di dalam goa, pintu goa tertutup oleh batu besar dan mereka tidak mampu membukanya. Tidak mampu membuka batu tersebut dengan tenaga mereka. Maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal salehnya berupa baktinya dia kepada kedua orang tuanya, di mana dia mendahulukan kedua orang tuanya daripada siapapun. Dia sebutkan di dalam doanya, ya Allah. Yang satu berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan, di mana dia menghindarkan dirinya dari perbuatan zina di saat pada detik-detik mau berzina karena takut kepada Allah. Yang satu dia lagi berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal kebaikannya berupa amanah, menjaga amanah, di mana ada gajinya seseorang yang belum diterima oleh orang tersebut, orang itu tiba-tiba pergi. Gajinya ini kemudian dikembangkan, lahir dari gajinya ini sapi, binatang-binatang ternak yang banyak sekali. Dia kembangkan, ketika orang itu datang semuanya diberikan kepada orang itu. Semuanya berdoa kepada Allah. Subhanallah, Allah buka itu batu. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Maka kita boleh, bahkan dianjurkan berdoa dengan menyebut amal saleh kita. Yang tidak boleh disebut, kita menyebut amal saleh kita di depan orang lain. Saya sudah gini, saya sini, saya puasa loh Pak, saya. Apalagi menyebut amal saleh buat cari duit. Ya. Kalau mau menyebut amal saleh kita, sebutkan di hadapan Allah. Itu yang boleh. Kemudian di antara doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Ahmad yang terkait dengan nama Allah Al-Mu'min, Allah yang memberikan keamanan. Nabi pernah mengajarkan doa ini, panjang doanya. Allahumma inni as'aluka an-na'im yaumal 'ailah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah an-na'im, kenikmatan hidup, wal amna yaumal khauf, dan keamanan pada hari di mana manusia merasakan ketakutan. 16. Nah. Wal amna yaumal khauf, dan aku mohon kepadamu ya Allah rasa aman. Kenapa kita memohon kepada Allah? Karena Allah Al-Mu'min, Allah lah yang memberikan rasa keamanan bagi hamba-hambanya. Kenapa kita harus menunjukkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah? Karena Allah lah satu-satunya saksi yang bermanfaat buat kita. Kalau Allah bersaksi bahwa kita orang baik, selesai sudah. Al-Mu'min, Al-Musaddiq. Kalau Allah membenarkan keimanan kita, selesai kita. Manusia nanti akan mengikuti. Maka carilah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, iman kita ini dibenarkan enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Model seperti saya ini oleh Allah disebut beriman apa enggak? Jadi terus orang yang menyadari bahwa Allah Al-Mu'min, salah satu maknanya Allah yang membenarkan, Allah yang menjadi saksi, yang membenarkan saksi-saksi hambanya, salah satu konsekuensinya adalah seorang hamba terus memperbagus, mempercantik keimanannya di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Yang dia cari kesaksiannya kesaksian Allah. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi ke atas keimanan saya. Terus dia perbaiki dirinya. Jadi antum jangan galau dengan penilaian makhluk kalau kita benar. Tapi kalau orang menilai kita, kamu ini seperti, dan memang seperti itu ya, kita harus introspeksi diri. Wal amna yaumal khauf, dan kami mohon kepadamu ya Allah keamanan di hari kiamat. Di hari di mana manusia merasakan
ketakutan. Inilah ikhwani fillah, keamanan yang paling dicari oleh manusia. Di dunia ini kita butuh keamanan. Bahkan salah satu kenikmatan yang Allah berikan di dunia adalah keamanan. Namun ada keamanan yang lebih kita harapkan, yaitu aman dari siksa Allah ketika kita sudah berada di alam kubur. Aman dari siksa Allah ketika kita dibangkitkan. Aman dari terjerumus ke dalam api neraka. Karena semua itu merupakan sesuatu yang betul-betul menakutkan, yang tidak bisa digambarkan. Dahsyatnya siksa neraka itu, dahsyatnya siksa ketika seorang disiksa di alam kuburnya. Maka carilah keamanan, Pak, setelah kita wafat, agar kita menjadi orang-orang yang aman. Itu gimana caranya di dunia? Beramal saleh, minta kepada Allah. Allahumma inni a'idzu bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wa la maftunin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yukadzibuna rusulak wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rizqaka wa 'adzabak. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitaba ilahal haqq. Ini doa agak panjang sedikit. Namun kalau antum bisa menghafal doa ini, Masya Allah. Ini doa yang memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Kita minta kenikmatan, kita minta rasa aman, kita minta dibuat cinta kepada keimanan, kita minta keimanan itu dihiasi di dalam diri kita. Kita mohon kepada Allah agar kita membenci kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Ini penting, Pak. Salah satu doanya Nabi apa? Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal asyan. Ini ada ayatnya yang bunyinya sama di surat apa? Surat apa? Al-Hujurat. Dari ayat itu kemudian diambil doa ini. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, buatlah kami benci. Ini penting sekali. Buatlah kami benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi orang Islam itu harus membenci. Apa yang dibenci? Kemaksiatan. Jangan sampai kita disesatkan oleh perkataan-perkataan orang Islam itu tidak boleh ada kebencian. LGBT tidak boleh kita benci. Kedurhakaan tidak boleh kita benci. Itu hak asasi. Orang Islam itu cinta. Kadzab. Orang ini pendusta. Dan tidak mungkin manusia hanya cinta terus, tidak mungkin. Hatta orang kafir, hatta orang sekuler. Kebencian kita pada tempatnya. Apa yang kita benci? Kekufuran. Apa yang kita benci? Kemaksiatan. Apa yang kita benci? Perbuatan syirik. Itu bahkan yang kita minta kepada Allah. Jangan sampai hati kita ini mati. Tidak ada kesadaran, tidak ada respon terhadap kekufuran. Melihat keimanan dengan kekufuran sama. Oh, hati-hati, Pak. Makanya doanya Nabi, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, buatlah hatiku itu cinta dengan keimanan dan benci terhadap kemaksiatan. Hati-hati kalau kita gak benci terhadap kemaksiatan. Namun yang perlu dicatat, kebencian kita terhadap kemaksiatan, kebencian kita terhadap kedurhakaan tidak boleh menyebabkan kita berbuat melampaui batas. Ada orang berbuat maksiat, digeret, dipukuli, dipukul batu, dimatikan. Oh, jangan. Kebencian kita tidak boleh membuat kita melampaui batas. Kedurhakaan, ada orang berbuat durhaka kepada Allah, ingatkan.
Sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ingat, jangan sampai kebencian kita membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang agama melarangnya. Fahimtum? Jangan sampai melampaui batas. Jadi ikhwani fillah, dan ini sekarang yang ditanamkan. Negara kita ini negara demokrasi, setiap orang berbicara, berhak untuk berbicara, maka semua pandangan, pemikiran, sikap itu diperbolehkan. Maka tugas-tugas kita sebagai hamba-hamba Allah itu menggemakan suara-suara keimanan. Jangan sampai ruang-ruang ini diambil oleh mereka-mereka yang justru ingin merusak keimanan kita. Kita suarakan dengan cara-cara yang baik. Antum tidak bisa kemudian melarang, mencegah, ini khalas. Ya memang seperti ini. Maka seorang mukmin itu adalah orang yang proaktif. Mengambil ruang publik ini untuk apa? Untuk kebaikan. Jangan sampai ruang-ruang publik ini diisi oleh mereka-mereka yang ingin menyesatkan manusia. Yang ingin merusak akidah seseorang. Itu kan di televisi sering keluar itu muncul-muncul kata-kata, wah orang Islam gak boleh membenci, gak boleh. Syahada. Dan itu pun tidak mungkin bisa dipraktekkan oleh orang yang ngomong. Dia pasti ada sesuatu yang dia benci. Bahkan yang dia benci adalah Islam itu sendiri biasanya. Jadi benci itu harus, Pak. Tapi bencinya kepada siapa, kepada apa. Itu harus tepat. Dan kebencian itu harus proporsional. Tidak boleh membuat seseorang melampaui batas. Melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, apa pengaruh dari nama Allah Al-Mu'min ini? Maka pengaruhnya bagi mereka-mereka meyakini bahwa Allah Al-Mu'min, maka seseorang hamba yang meyakini bahwa Allah adalah Al-Mu'min, dia pun akan tenang, akan tentram, akan nyaman. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Tuhannya dia itu akan memberikan keamanan bagi dia. Tuhannya dia adalah Al-Mu'min, yang memberikan keamanan, yang mengeluarkan manusia dari ketakutan. Dan dia pun ketika berharap keamanan, berharap ketenangan, berharap kedamaian, dia kembali kepada Tuhan yang punya itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kembali kepada Allah. Dia ingin hatinya tenang, dia ingin hatinya tidak gelisah. Kembalinya kepada siapa? Al-Mu'min, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu konsekuensi dari orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah azzalallahu wa iyyakum. Waktunya tinggal beberapa menit. Kita bahas satu lagi nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Muhaimin. Ini juga hanya disebutkan di dalam satu ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat apa? Masih ayat yang sama. Surat apa tadi? Al-Hasyr ayat ke 23. Dan ini ayat yang juga sering dibaca oleh imam. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Lanjutannya al-azizul jabbar dan seterusnya. Apa makna dari al-muhaimin? Al-muhaimin ay al-muttali' ala khafayal umur wa khabayas sudur alladhi ahata bi kulli syai'in ilma. Muhaimin artinya al-muttali', yang mengetahui apa-apa yang tersimpan di dalam hati, di dalam dada, mengetahui perkara-perkara yang khafaya, yang tersembunyi, yang mana ilmunya mencakup segala sesuatu. Itu diantara makna dari Al-Muhaimin, Allah yang mengetahui segala sesuatu, ilmunya mencakup segala sesuatu. Termasuk mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam dada. Asyahid alal khalqi bi'a'malihim. Termasuk di antara makna muhaimin adalah yang menjadi saksi atas perbuatan hamba-hambanya.
Tidak ada satu pun perbuatan hambanya yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raqibu alaihim, di antara makna muhaimin di dalamnya adalah ada makna raqib, mengawasi. Ar-raqibu alaihim fima yastur minhum min qaulin aw fi'lin. Yang mengawasi perbuatan mereka, perkataan mereka. Ini di antara makna al-muhaimin. Terkadang satu nama dengan nama yang lain ada makna-makna yang sama. Ada makna-makna yang sama. Maka ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala al-muhaimin, yang mengetahui segala sesuatu, yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatannya, yang termasuk yang menguasai, yang menjaga dia, maka seseorang pasti akan menjaga ucapannya, akan menjaga perbuatannya, akan menjaga bisikan-bisikan hatinya. Sekalipun manusia tidak mendengar, tapi keinginan hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Tuhan saya al-muhaimin. Itulah mengapa ma'asyiral muslimin, seperti yang saya sebutkan, Nabi SAW menjamin siapa yang menghafal 99 nama, yang mana makna menghafal atau menghitung ahsaha, itu adalah memahami, kemudian nama-nama tersebut berpengaruh dalam kehidupannya. Tidak hanya dihafal, tidak hanya disebut, tidak hanya dibaca, tapi nama-nama tersebut berpengaruh dalam kehidupannya, maka dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena orang yang menguasai 99 nama dengan memahami dan menginternalisasikan, memasukkan di dalam dirinya, maka dia tidak akan menjadi orang yang durhaka kepada Allah. Orang yang betul-betul meyakini bahwa Allahu al-alim, Allahu as-sami', Allahul muhaimin, maka otomatis dia akan kalau itu betul-betul meresap di dalam dirinya, maka dia tidak akan berani ngomong yang tidak baik, bertindak dengan tindakan yang tidak baik. Bahkan nafsunya ingin mengajak dia kepada keburukan. Ketika nama Allah, dia betul-betul mengenal Allah, maka pengenalan dia kepada Allah akan mencegahnya dari perbuatan itu. Kenapa kita, antum masih mudah bermaksiat kepada Allah? Karena kita sebetulnya belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Kita ini hanya tahu Allah itu ada, Allah itu, tapi belum menyatu. Kita belum mengenal. Kalau orang manusia mengenal Allah, Pak, takut, berlakukan tindakan takut, Pak. Selalu Allah, Allah, Allah. Tuhan saya mengawasi, Tuhan saya melihat, Tuhan saya mendengar. Ketika dia dalam ketakutan, dia kembali kepada Allah, bukan kembali kepada makhluk. Kenapa? Tuhan saya al-mu'min. Ketika dia terhimpit dengan kesulitan hidup, dia kembali kepada Allah. Kenapa? Tuhan saya ar-razzaq. Masya Allah, orang kalau mengenal Allah itu nikmat dan merdeka. Merdeka itu apa? Karena dia kembali kepada satu, Allahus Samad. Orang merdeka itu kan orang yang tidak punya tekanan apapun. Tidak ada yang menekan dia kecuali tekanan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Dia hanya melihat satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat dikatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang memerdekakan manusia dari perbudakan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.